selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali memberikan waktu Tuhan yang sebaik-baiknya untuk kita melakukan ibadah di minggu pertama di bulan yang baru. Tuhan tolong ya, sehingga kita menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua berdiri. Oh
kuasa, ibadah yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Jamaah Roh Kudus terjadi dari sejak awal hingga akhir ibadah ini. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, roh yang bukan datang dari Tuhan. Kami usir itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Tuhan tinggal di tempat ini dan menguasai kami semua, mengurapi setiap hamba yang hadir bagian dalam pelayanan, mengurapi setiap jemaat yang ada, yang sudah ada di dalam ruangan ini. Tuhan berkati dari saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, pimpin mereka, yang mereka boleh masuk di tempat ini dengan hati yang siap Tuhan. Ampunilah dosa kami, ampuni salah kami, terlebih layak kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil saudara memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama, yang terutama dalam hidup ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Hidupmu milik Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Segala-galanya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari saat ini mari kita tetap ada di hadirat Tuhan. Haleluya, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yang berada berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa-Mu kepadamu kami berserah. Firman-Mu
ini Bapa akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kami. Haleluya, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami untuk menguatkan iman kami Tuhan. Mengurangi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena sore hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan telah memelihara kita. Puji Tuhan. Pengumuman di DKI Jakarta ini, PSBB transisi diperpanjang sampai tanggal 13. Dimana kalau kita melihat banyak yang terpapar positif COVID-19, banyak juga yang disembuhkan. Jadi kita sebagai anak Tuhan memang kita beriman, tapi kita juga berjaga, tetap kita memakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gereja ini pun tempat ibadah ini sebelum dan sesudah bangku-bangku juga disemprot dengan disinfektan. Kita bersyukur kepada Tuhan, tetap kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, tetap kita menjaga kesehatan kita. Ya, bersyukur kalau hari Minggu ini tanggal 2 Agustus 2020 kita masih dapat berkumpul beribadah, dan ibadah kita disertai dengan pertolongan Tuhan sendiri. Saya akan memberikan tema khotbah pada sore hari ini, pahlawan iman, Ibrani pasal yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, di dalam Ibrani pasal 11 ini ya, menceritakan ya, mengenai ya, orang-orang yang beriman, dan mereka disebut pahlawan-pahlawan iman. Ya, ada beberapa orang ya, diceritakan di sana, baik itu orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, ya, semua tertulis. Ya. Memang kalau berbicara tentang pahlawan, sebentar kita akan memperingati ya, hari kemerdekaan, belum mengingat pahlawan-pahlawan itu. Dan banyak pahlawan-pahlawan yang di negeri kita, di Indonesia ini,
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, waktu kita kecil juga seringkali kita melihat, walaupun itu fiksi, wah kita punya pahlawan. Apa pahlawannya? Batman, Superman, Spiderman, Wonder Woman, ya. Banyak kan itu walaupun fiksi. Kalau anak-anak aku mau seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu ya, seorang pahlawan itu tentu ada yang menonjol ya, mengenai keberaniannya membela kebenaran, pengorbanannya ya, untuk membela kebenaran. Hari ini juga kita akan mengambil pertemuan Tuhan. Kita juga mempunyai pahlawan yang super, Yesus Kristus, karena dia berani ya mati di atas kayu salib ya, sebagai orang benar. Ya, dia bukan orang berdosa, dia orang benar. Dia mati ya, untuk menanggung segala dosa manusia. Bahkan dia berkorban, mengorbankan dirinya ya, untuk menebus. Tanpa pengorbanannya, saudara-saudaraku, ya tentu kita masih sebagai orang berdosa. Tapi lewat penebusannya, pengorbanannya di atas kayu salib, kita dibenarkan, disucikan, diampuni, ya kita memiliki hidup yang kekal. Kemarin saudara-saudara kita juga melakukan korban. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih, ya, di dalam Ibrani ini bukan saja mereka maksudnya secara fisik yang menonjol, baik keberanian pengorbanannya ada juga, tetapi secara rohani, ya. Bukan saja keberaniannya untuk hidup di dalam kebenaran, berkenan kepada Tuhan, ya, pengorbanan mereka, tetapi juga ya, iman, mereka berjalan dengan iman. Pahlawan Tuhan mau juga ya, dengan kita di bulan Agustus ini memperingati hari kemerdekaan kita, mengingat pahlawan-pahlawan Tuhan, ingatkan juga kepada kita supaya kita juga menjadi pahlawan-pahlawan. Ya, kita boleh ya, punya keberanian untuk hidup di dalam kebenaran dan ada di dalam kebenaran, dan kita juga mau ya, berani ya, berkorban ya, merelakan hak itu, mengikuti ya apa maunya kita memberikan hak itu kepada kita. Kita rela berkorban dan kita mau senantiasa berjalan dengan ini. Coba kita melihat yang beberapa tokoh ada pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa mempunyai anak Kain dan Habel. Dikatakan bahwa ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, korban Habel yang diterima, ya, korban Habel Kain tidak diterima. Kita tahu bahwa karena Habel itu ya persembahannya lebih baik, ya, bahwa dia hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, yang dikatakan
juga bahwa kehidupan Habel ini berkenan baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukan karena persembahan. Memang ada yang kita bisa menafsirkan karena firman Allah bahwa persembahan kepada Tuhan itu harus ada pengorbanan darah. Kain itu hasil bumi, tetapi kita tahu bahwa Habel mempersembahkan domba, ada darah yang tersembunyi. Memang secara prinsip ketika Tuhan memberikan cawat dari kulit binatang, itu ada yang dikorbankan, ada binatang yang dikorbankan, ada darah yang tertumpah. Manusia berusaha menutup kemaluannya, mereka bersembunyi karena takut dosa mereka. Mereka menutup dengan daun arang. Kita tidak bisa mengatasi segala dosa kita, kesalahan kita dengan kebenaran kita, dengan apa yang kita lakukan hanya dalam kasih kemurahan Tuhan. Perlu ada pengorbanan, ada darah yang tertumpah. Ini semua menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Kita orang Kristen tidak merayakan secara harfiah, tapi kita memperingati lewat perjamuan Tuhan. Yesus sebagai anak domba yang tersembelih di atas kayu salib, dia mati mengorbankan dirinya, darahnya tertumpah untuk pengorbanan kita. Memang kita tahu bahwa Bapak Abraham mempunyai anak. Pertama adalah Ismail dari hambanya, seperti istrinya Abraham, Sarah, hasil dari hambanya Sarah, pelayannya hambanya si Sarah, Hagar. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan anak perjanjian di usia yang lanjut. Abraham, nanti kita melihat, kita melihat juga Sarah karena imannya, dia menanti di umur yang lanjut, dia mempunyai anak namanya Ishak. Inilah yang kita dengar tentang Yeruba'al ketika Tuhan meminta Ishak dipersembahkan di Gunung Moria. Allah mengadakan menggantikan korban Ishak itu. Kalau mereka itu Ismail. Kalau dilihat latar belakang sebenarnya keturunannya. Bapak Ibu, saya tidak jauh ke sana, tetapi kita melihat di dalam 1 Yohanes bahwa Kain itu perbuatannya jahat, sikap hatinya tidak berkenan. Ini yang membuat Tuhan tidak berkenan persembahannya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, itu. Habel itu adiknya perbuatannya benar. Dia berkenan kepada Tuhan. Dia masuk dalam daftar pahlawan iman. Persembahannya juga berkenan kepada Tuhan. Iman dikatakan bahwa karena iman
Habel persembahannya diterima oleh Tuhan dan hidupnya, sikap hatinya berkenan kepada Tuhan. Tapi Kain karena perbuatan jahat, sikap hatinya tidak berkenan. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang kelima, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh ini hidup berkenan kepada Allah. Dikatakan karena imannya dia terangkat, dia tidak mengalami kematian. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Kejadian, kalau saudara melihat itu di bawah ayat 4 itu, di bawah itu perikopnya itu, saudara lihat di sana, saudara bisa bandingkan mengenai Henokh itu. Itu ayat yang kelima, ayat 5 bandingkan Kejadian 5. Kejadian 5 ayat 21, 24. Henokh itu diangkat karena dia bergaul dengan Allah. Dia karena iman, wujud daripada iman adalah dia suka bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat dikatakan 21 dan 20 sampai dengan 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Memang dia sangat singkat umurnya, tetapi nanti keturunan Metusala itu, anaknya itu umurnya paling panjang, saudara-saudara, 900-an lebih. Dan ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Jadi dia umur 65, dia punya anak. Selama 300 tahun, dikatakan 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anaknya laki-laki dan perempuan, ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tiada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Jadi dia masuk dalam jajaran pahlawan iman. Karena dia terangkat karena imannya. Wujud daripada imannya, dia bergaul dengan Allah 300 tahun, saudara-saudara terima kasih. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudara terima kasih, kita juga mau bergaul dengan Allah. Wujud daripada iman kita, seperti khotbah minggu lalu, terus berjalan dengan Allah. Walaupun orang-orang di sekitar kita mungkin dunia ini mereka berjalan dengan hilang mereka, tetapi kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, Henokh ini berkenan, hatinya benar, dia bergaul dengan Allah sebagai orang beriman. Seterusnya ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia ini. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu dikatakan karena iman Nuh melakukan apa yang Tuhan
walaupun ya belum kelihatan, saudara. Kan dia disuruh membangun bata. Saudara-saudaraku, ya, bangun bata juga di dataran tinggi, bukan di dekat pantai, saudara-saudara. Rasanya mustahil juga untuk ya melakukan hal itu, saudara-saudara. Tetapi dikatakan Nuh ini ya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, membangun bata. Ya. Coba kita bandingkan itu ayat yang ke-7, 11 ayat 7, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 di situ menceritakan tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 13. Jadi kalau membaca Alkitab lihat di bawahnya itu referensinya. Nah, kita melihat di sana mengenai Nuh. Ya, ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, selain wujud iman bergaul dengan Allah, wujud daripada iman itu melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya. Kalau sudah baca lagi ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang dimintakan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Ya, dia membangun bata dengan semua ukuran-ukurannya, saudara-saudara terkasih. Sehingga ya ketika Tuhan mengirimkan air bah maupun dunia ini karena mereka ya penuh dengan kekerasan dan dosa, Tuhan maupun tapi Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ya, dengan iman Nuh membangun bata seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga dia diselamatkan, saudara-saudara terkasih. Ya, penting juga dalam kehidupan kita. Selain kita mau ya sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita juga wujudkan dengan kita bergaul dengan Tuhan, kita wujudkan dengan menuruti semua apa yang Tuhan perintahkan. Coba kita baca lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11, tokoh yang kalau tadi Habel 1, Henok 2, Nuh 4 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak, Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan, yang dibangun oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terima kasih, Tuhan memanggil Abraham. Karena kalau kita membaca di Yosua itu, rupanya keluarga Abraham menyembah pada ilah lain, supaya keluar dari keluarga yang menyembah pada ilah itu, saudara-saudara. Dia dipanggil, dia tidak tahu kemana tujuannya, tapi dia percaya dengan iman. Ya, walaupun dia tidak tahu, dia memenuhi panggilan Tuhan itu, saudara-saudara, itu ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada dia, saudara-saudara. Kita juga percaya, menjadi pengharapan kita, satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan siapkan. Surga adalah tempat buat orang-orang yang beriman, orang-orang percaya pada Yesus Kristus. Seterusnya ayat yang ke-11, yang kelima, karena iman juga
dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malah orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita bandingkan lagi ayat 11 ya. Kejadian 18. Kejadian 18 mengenai Sarah ini. Ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah telah mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, tetapi ya karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk ya memperoleh anak walaupun sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu saudara-saudara ya, tentu Ibrani 11 ayat yang 1 dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sebagai orang-orang percaya harus mewujudkan yang di dalam setiap kehidupan kita ya untuk percaya, berjalan di dalam iman. Saya katakan kepada pemuda remaja di malam, biarlah pemuda remaja menjadi pemuda remaja yang tangguh di dalam iman. Orang-orang yang tangguh di dalam iman, orang-orang yang sukses. Banyak orang-orang muda yang sukses karena imannya tangguh. Yusuf, Daniel, ya, saudara-saudara dan lain-lain, saudara-saudara terkasih. Seterusnya kita membaca ayat yang ke-20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi Ishak ini sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Tetapi Yakublah yang menerima hak kesulungan, sebenarnya Esau. Jadi itu karena Ishak yang memandang jauh ke depan dengan iman yang Tuhan suruh memberkati dia. Lalu kita melihat lagi ayat yang kedua, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Ia memberi pesan tentang tulang belulangnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita tahu bahwa Yusuf yang memberitahukan kepada keturunannya apabila mereka keluar, ya mereka harus membawa tulang belulang daripada Yusuf. Itu pun ya dikatakan waktu Yusuf itu, dan itu terjadi ketika Yusuf sudah meninggal. Bapak Ibu, banyak hal yang kita juga perhatikan lewat kehidupan Yusuf sebagai orang beriman. Ya, kalau kita membaca bandingkan di situ, coba itu ayat yang ke-22 itu bandingkan, Bapak Ibu bisa bandingkan ya ayat yang ke-22 itu dengan Kejadian 50. Yusuf dia percaya kepada janji Tuhan, walaupun dengan mimpinya bahwa dia akan menjadi lebih tinggi daripada posisinya, kedudukannya.
daripada saudara-saudara, bahkan ayahnya saudara-saudara datang kepada dia. Walaupun prosesnya cukup panjang, saya katakan tadi memang iman itu harus bertahan, harus tangguh. Ya, seperti Yusuf, dia dijual, dia menjadi hamba, ya, Potifar dimasukin penjara, akhirnya dia menjadi perdana menteri, orang kedua di Mesir di bawah Raja Firaun. Saudara-saudara yang kasih, dan Yusuf juga ia mengatakan kepada saudara-saudaranya, walaupun engkau berkata yang jahat, tapi Tuhanlah yang berkata, Tuhan yang mempersiapkan. Jadi dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang berkata. Ya, tentu juga kita sebagai orang percaya ini, wujud dari kepercayaan itu juga kita juga memberikan pengampunan kepada orang. Lalu cepat kita lihat ayat yang 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak tersebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada orang sementara menikmati kesenangan dari surga. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemucikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan ia menyentuh mereka. Karena iman maka ia telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu, saudara-saudara terima kasih. Ya, kita tahu bahwa Musa diambil menjadi anak-anak putri Firaun, tapi dia dikatakan dia meninggalkan Mesir. Ya, dikatakan dia menolak disebut anak putri Firaun. Ya, dengan iman, ya, bahkan di dalam hidupnya, ya, Tuhan ya, memilih dia, memanggil dia untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir dan mengalami, ya, banyak mujizat. Dikatakan lautnya, laut kosong terbelah menjadi jalan seperti jalan tol di dasar laut. Ya, ketika tentara Mesir, ya, mereka mengejar, airnya kembali, ya, tadinya seperti bentuk tembok itu, airnya kembali, mereka binasa. Tapi umat Allah tetap berjalan di tanah yang kering. Banyak hal yang dilakukan, ya, karena iman. Ya, beberapa waktu yang lalu saya katakan juga bahwa Yesus Kristus waktu di dalam pelayanan di muka bumi, dia melakukan mujizat. Mujizat itu tetap, ya, terjadi. Dan dikatakan ayat yang 30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kita tahu kalau saudara bandingkan ayat 30-31 itu Yosua pasal 6, kalau saudara lihat. Ini bicara tentang Yosua, ya, ketika mengalahkan orang-orang Yeriko, dia harus mengelilingi, dan akhirnya tembok yang kokoh itu roboh. Dan ada juga ayat 11 dikatakan Rahab, ya, perempuan Sunda, ya, itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Dan dia menyelamat pengintai-pengintai Rahab, ya, dengan iman, ya, dia lalu disuruh memberikan tanda rumahnya, akhirnya dia selamat. Dan banyak lagi saudara-saudara itu yang tidak, ya, secara sepintas saja disebutkan di sana. Kalau saudara membaca, ya, ayat yang ke-32, ada Gideon, ada Barak, ini pada zaman hakim-hakim. Kenapa? Karena ya, mereka memberontak, ya, pemimpin mereka dipimpin oleh hakim-hakim, ya, termasuk itu, ya, Barak, Gideon, Simpson, Yefta, Daud. Ya, di Daud ada
Ibu saudara-saudara, ya, perhatikan ya Ibrani pasal 11. Orang-orang yang beriman, pahlawan-pahlawan iman, yang mereka wujudkan dalam hidupnya. Biarlah itu juga dalam kehidupan kita. Ya, kita mewujudkan, ya, tetap hidup di dalam kebenaran, ya, mau bersekutu dengan Tuhan, ya, mau bergaul dengan Tuhan, kita mau menuruti perkataan Tuhan. Saudara-saudara, kita mau berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Ya. Sebab itu kita diingatkan bahwa perjamuan Tuhan. Kita juga mempunyai pahlawan super, Yesus Kristus, yang berani mati di kayu salib. Dia berani mengorbankan. Ya. Saudara-saudara, yang kasih dirinya untuk penebusan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, biarlah kita juga senantiasa menjadi pahlawan-pahlawan iman. Itulah menjadi kerinduan keinginan Tuhan buat kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Kita berdoa dulu, berdoa dan anggur. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan anggur perjamuan Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada pembaharuan hidup iman kami. Kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdiri semua, mempersiapkan roti dan anggur. Di sana ada plastiknya tinggal Bapak Ibu membukannya. Siapkan semua. Oke, sebelum kita melakukan bersama, dengan agak sulit sedikit ya. Kita dengar firman Tuhan dulu lebih dahulu, lalu kita akan makan roti dan air anggur ya, bersama-sama. Saya membacakan lebih dahulu dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air sama. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makanan dan minuman sebenarnya roti dan anggur menggambarkan tubuh daripada dan darah Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kita lebih tinggi, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah matang, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur sebagai darah Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat perjamuan Tuhan ini. Dengan iman kita diingat Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Immanuel. Biarlah kita mau tetap percaya pada Dia. Dia tetap melakukan mujizat sampai detik ini. Biarlah kita juga tetap percaya pada semua janji Tuhan. Lewat percaya kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau jamah kami terus, Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap terus percaya pada Allah. Kami wujudkan dalam hidup kami untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bergaul bersekutu dengan Engkau. Dan kami mau melakukan semua apa yang Engkau katakan. Firmankan Tuhan Yesus. Bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tolong kami semua supaya kami tetap hidup di dalam percaya kami, iman kami, sehingga kami melihat semua perbuatan-perbuatan kami. Tuhan berkati kami semua. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan serangkaian ibadah kami hari ini. Tuhan menyertai dan memimpin dan memberkati kami. Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar juga menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti firman Tuhan sampaikan. Tuhan tolong kepada bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tuhan tolong kalau ada yang terpapar COVID-19 Tuhan. Oh Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Istimewa kalau ada anak-anakmu hamba-hamba Tuhan Yesus. Oh Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan, lindungi, berikan kesembuhan Tuhan. Juga Tuhan tolong juga dalam ekonomi kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dari surga. Roh takut akan Tuhan dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami. Oh Tuhan, Pak amin Tuhan, bersama seluruh jajaran aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat juga kepada gubernur kami DKI secara khusus bersama seluruh jajarannya. Tuhan memberkati, memberikan hikmat roh takut akan Tuhan. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan ini. Lingkungan kami Tuhan, khususnya kami umatmu GPD Filadelfia, komplek Kasampras ini, secara khusus gereja Kodunya ini. Tuhan lindungi kami dari COVID-19 Tuhan. Virus semua di dalam Tuhan Yesus dihancurkan. Tuhan jagai dengan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan umatmu besar atau kecil. Tuhan memberkati, yang memberikan juga persepuluhan milik Tuhan, mengembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong umatmu yang tidak hadir. Dan kalau mereka juga ada di rumah Tuhan, orang tua kami, sebentar mereka juga akan mengulang lagi ibadah lewat video. Tuhan tolong juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu.
Semua engkau pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.